Perkenalkan, nama saya Ariska Manggarani dengan NIM 23134016 jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4E. Di sini saya akan membagikan video terkait pelaksanaan bimbingan kelompok yang menjadi tugas UTS mata kuliah Bimbingan Konseling Kelompok. Jadi, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Oke, siang ini kita ada di ruangan ini. Ada yang tahu kenapa saya panggil kalian untuk berkumpul di ruangan ini? Tidak tahu. Oke, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Oke, namanya bimbingan kelompok. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalannya gini. Jadi di sini kita akan kacamata ya. Kacamata ini akan mengelilingin kalian dengan dengan nyanyian. Nanti saya bilang berhenti, itu kalian kedapatan untuk memperkenalkan diri kalian dari nama, alamat nama, asal sekolah, sama ini materi pelajaran favorit kalian. Dimulai dari sebelah kanan atau kiri? Kiri. Oke, dari kiri. Lagu apa dulu nih? Nyanyi nih. Halo. Cicak. Bondolan. Itu aja ya. Kalau dari itu berarti itu ya. Oke, dimulai ya. 1, 2, 3. Balangku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Stop. Oke. Kok biru? Ya kan disebut. Kenalan dari nama, alamat, asal sekolah, sama pelajaran favorit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milawati, asal sekolah dari SMP 1 Kalbuana. Oke, halo Mila, say hello semuanya. Halo Mila. Oke, lanjut lagi ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Stop. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Astianti, asal sekolah di Baros SMK Taufik ya. Pelajarannya? Pelajaran yang disukai BTA. BTA. Ya, oke. Say hello kepada Nelly. Lanjut ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Stop. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani, asal sekolah SMK Taufik Baros. Pelajaran yang disukai? IPA. Oke. Say hello pada Nani. Halo Neni. Ayo. Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru.
Kenalin dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina, asal sekolah SMP Taufiqiyah Baros. Pelajaran favorit saya adalah seni budaya. Seni budaya. Ini apa? Saya bilang seni budaya. Ya, sembunyi busrawan. Ya kalian jangan ketawa, ketawa. Memorinya penuh gagal. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina, asal sekolah SMP Taufiqiyah Baros. Pelajaran favorit saya adalah seni budaya. Saya halo pada Lina. Halo. Ya lanjut. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Nah ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah, asal sekolah dari SMK Taufiqiyah Baros. Pelajaran favorit BTA. Oke. Saya halo pada Sarna. Ya lanjut. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu. Oke, kenalin dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, asal sekolah saya SMK Negeri Kota Serang. Pelajaran favorit saya pelajaran metek. Oke, saya halo pada siapa namanya? Ayu. Ayu, hai. Satu lagi ya? Langsung aja kenalan. Kenalin dirinya. Kesana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, asal sekolah saya SMK 2. Pelajaran favorit saya Penjas. Oke, saya halo pada Nurul. Hai. Oke, fokus. Sekarang saya mau tanya, kalian ingat apa enggak sama teman-temannya ya? Lina, siapa nama temennya ini? Neni. Teteh Neni. Oke, Neni, pelajaran yang suka ini apa? BTA. BTA. Apa benar? Benar. Oke. Mila, namanya siapa ini? Nurul. Pelajaran yang disukai? Apa? Penjas. Pelajaran yang disukainya penjas. Oke, hari ini kita akan masuk ke kegiatan bimbingan kelompok yang dimana menjelaskan tentang motivasi belajar di era digital. Kira-kira ada yang tahu contoh motivasi di era digital itu seperti apa? Boleh kamu? Rajin membaca buku agar mendapatkan nilai yang bagus. Oke, baik. Kalian semua paham? Paham. Hari ini kita akan membahas itu lebih dalam ya. Jadi di sini dari kita yang mungkin masih suka nunda-nunda tugas, nunda-nunda pekerjaan rumah atau PR, terus kayak kalau ada ujian itu masih suka scrolling, masih suka main sama teman-temannya di luar, gitu kan. Nah, kita di sini akan membahas dari penyebabnya seperti apa, terus gimana sih cara mengatasinya seperti apa gitu. Sebelum lebih jauh, kira-kira di sini ada nggak yang pernah males ngerjain tugas karena sibuk scrolling?
Saya. Oke, semuanya pernah ya, termasuk saya juga pernah. Semua jadi. Tenang, kalian di sini bukan cuma kalian yang pernah, tapi di luar sana juga pasti pernah orang-orang. Kita melakukan kesepakatan terlebih dahulu ya. Yang pertama, di sini kita harus membuat kenyamanan antar satu sama lain. Kita nggak boleh memotong pembicaraan orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Nggak boleh kritik. Boleh berpendapat tapi tidak menyudutkan. Yang kedua, yang terakhir itu kita harus menjaga kerahasiaan yang sifatnya kelompok. Karena siapa tahu di dalam obrolan nanti ke depannya itu ada aib yang tidak seharusnya diumbar di luar kegiatan ini. Sampai sini sepakat dan paham? Paham. Oke, sekarang saya akan memberikan kalian satu tontonan terkait motivasi belajar. Dan kita akan menontonnya bareng-bareng ya. Ini apa? Oke. Siap ya? Kita tonton bareng-bareng. Yang nggak kelihatan sedikit aja. Semoga cerita pendek tentang masa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Ah, nanti aja. Besok aja deh. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, nonton film sampai sinting. Hei, sadarlah. Mimpi dan keinginanmu bahkan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Apa kunci kamu? Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Wesley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah,
Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siang, kapan akan siang? Karena pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, tak terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Be your best at every opportunity that other have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak datang dua kali. Walaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau melanggar? Masih mau bersantai-santai? Boleh saja, tidak ada melarang. Tapi ingat, atur detik kamu panas-panasan, membuat saya kamu di luar sana sedang belajar mati-matian. Stop busy, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak. Kayak dilihatkan di grup undur diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Ingat, jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu. Oke, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian terkait video yang barusan kalian tonton. Apa aja sih? Apa ada nilai yang bisa kalian ambil tentang motivasi belajar dari video tersebut? Siapa yang mau pertama? Saya. Oke, Lina. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunda-nunda untuk menjadi bisa. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, ada yang mau duluan? Oke, Ayu. Ingat, satu detik bermalas-malasan di ribuan saingan di luar sana sedang belajar mati-matian. Oke, applause. Ada lagi? Oke, ini Belajar memang melelahkan dan membosankan, tapi lebih lelamanan dibanding orang tuamu yang menyekolahkanmu dan bekerja keras agar anaknya menjadi sukses. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Oke, Nurul. Jangan habiskan waktumu tanpa ada tujuan. Oke, tepuk tangan. Oke, Sarnas. Jika kamu direndahkan, ubahlah dirimu agar menjadi seorang yang tidak bisa direndahkan orang lain. Oke, tepuk tangan. Ya, Mila sama Nani nih yang belum. Coba dulu. Oke, Mila. Jangan biarkan rasa malas mengatur kehidupan. Oke, tepuk tangan. Terakhir, Nani. Oh, itu deh. Belajarlah dari jalan yang mempersiapkan dirimu. Belajarlah
bermanfaat. Oke, teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan, poin pembahasan. Yang pertama yaitu inisiatif. Kira-kira siapa yang mau menjelaskan apa itu inisiatif? Dari sebelah sini ya. Inisiatif adalah kemauan dari diri sendiri tanpa adanya instruksi dari orang lain. Oke. Yang kedua yaitu mengatasi masalah. Siapa yang mengatasi masalah? Ada? Oke, saya sendiri ya. Jadi mengatasi masalah dalam motivasi belajar di era digital itu kita tahu, kita mengenal diri kita kalau kita dalam keadaan bermasalah dalam mengingat pelajaran atau mengerjakan tugas dari guru sekolah, dan kita punya basic untuk mengatasi masalah itu sendiri tanpa adanya orang lain. Kita bisa melihat dari tutorial TikTok atau tutorial YouTube. Sekarang kan zamannya udah zaman teknologi kan, apalagi ini judul yang diangkat itu tentang motivasi belajar di era digital. Selanjutnya itu ketiga, tekun. Siapa yang mau jelasin? Saya. Oke. Ketekunan adalah bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, terima kasih. Yang keempat yaitu kepuasan. Kira-kira siapa yang mau jelasin? Saya. Sarna, silakan. Kepuasan adalah perasaan senang atau puas setelah membandingkan harapan belajar. Oke, terima kasih. Yang Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Oke, Nurul. tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu mandiri. Oke, Neni. Mandiri adalah sikap bertanggung jawab kepada diri sendiri tanpa adanya melibatkan orang lain. Oke. Yang selanjutnya yaitu menghargai waktu. Oke, silakan Tidak Nani. membuang-buang waktu untuk bermain HP seharian. Yang selanjutnya percaya diri. Oke. Percaya diri adalah kemampuan untuk yakin pada kemampuan sendiri. Oke. Selanjutnya yaitu membuat rencana. Membuat rencana di sini yaitu kita kalau mau nilainya bagus, mau nilainya baik, terus dapat peringkat, kita harus buat rencana nih. Kayak schedule dari bangun pagi sampai tidur lagi. Kayak misal dari habis subuh kita sholat subuh, habis itu kita belajar baca-baca buku sebelum masuk sekolah. Habis itu kita berangkat sekolah, belajar di sekolah, akhirnya kita bisa diskusi dengan gurunya juga, dengan teman-temannya juga. Habis itu pulang sekolah kita tidur siang sebentar. Habis tidur siang kita belajar baca sebentar. Habis itu nanti kita bebersih, beres-beres kalau ada pekerjaan rumah. Habis itu nanti malam kita belajar sebentar, habis itu tidur. Seperti itu. Paham? Paham. Yang selanjutnya itu tidak mudah terpengaruh. Di sini kan judulnya tentang era digital, yang dimana pasti identik dengan handphone, laptop, internet, dan lain sebagainya. Jadi kita walaupun hidup di zaman serba ada, serba canggih, kita tidak boleh terpengaruh nih. Kayak semisal kalian bentar lagi mau ujian, tapi kalian masih fokus nih main HP. Gampang, ada HP, cari jawaban di HP. Gampang, belajar tinggal nanti mepet-mepet mau ujian aja gitu. Paham sampai sini? Oke, sekarang kita coba simulasikan pada contoh kehidupan sehari-hari. Misalkan kalian besok nih mau ada ujian, tapi hari ini kalian itu masih sibuk scroll TikTok, screen time, main sama temen, hangout. Nah, kira-kira apa sih solusi terbaik biar kalian tuh tetap bisa fokus belajar? Mulai dari Nurul deh. Mengurangi bermain HP, Oke. Sana. menambahkan waktu belajar, Oke. Mila. Mengubah pola belajar, mengubah pola makan, Mengubah pola. mengubah pola
belajar. Belajar. Oke. Lina? Belajar sebelum memasuki ujian. Oke. Nani? Mengikuti bimbel. Neni? Baca-baca buku sebelum ujian. Oke. Ayu? Mengurangi bermain dan menambah waktu untuk belajar. Sekarang saya ingin ada perwakilan dari kalian ceritain ada nggak momen dimana kalian itu lagi malas belajar, malas untuk berangkat ke sekolah, terus penyebabnya apa, terus apa yang kalian lakuin buat kalian tetap bisa semangat lagi untuk belajar. Siapa yang mau ceritain? Pertama, Lina. Saya pernah malas belajar. Penyebabnya karena gurunya galak. Apa yang mau Lina lakuin? Dan akhirnya saya sadar karena guru kayak gitu karena sayang sama kita, bukan karena benci sama kita, tapi karena sayang untuk mendidik kita agar lebih baik. Oke, tepuk tangan. Lalu di sini saya ingin kalian memikirkan satu pengalaman yang paling berkesan tentang semangat belajar kalian di sekolah. Oke, dipikirkan dulu. Apa ya? Saya kasih 2 menit. Ini ya, aku Jangan ketawa dong. Ya. Iya kamu nih. Kayaknya aku mah ada deh. Oke, dimulai dari Nurul. senang bertemu dengan crush. Oke. Semangat belajar karena ketemu crush. Iya. Lanjut lah. Sarna, karena apa semangat belajarnya? Dapat juara. Dapat juara. Juara kelas atau juara sekolah? Juara kelas. Oke. Mila? Bertemu teman sefrekuensi. Bertemu semangat frekuensi. Lina? Menemukan cara belajar yang baru. Oke. Bertemu dengan teman. Bertemu dengan teman. Deni? Seru bisa ketemu guru yang sefrekuensi. Oke. Ayo terakhir. Seru menemukan mata pelajaran favorit. Oke, semuanya udah punya udah kasih jawaban yang bagus. Sebelum kita akhiri, karena kita sudah masuk ke tahap pengakhiran, saya ingin kalian menyimpulkan tentang pertemuan kali ini. Bisa dimulai dari satu kalimat aja. Siapa yang mau mulai duluan? Oke, Lina. Dari motivasi ini saya belajar. Pertemuan. Oh, Belum. dari pertemuan ini saya sadar bahwa belajar itu penting. Oke, yang lain? Saya Mau saran dulu. dari materi Pertemuan. pertemuan kali ini saya sadar bahwa direndahkan itu tidak enak. Oke, yang lain? Ayo Neni dulu. Neni dulu. Di pertemuan ini saya sadar bahwa menghargai orang itu sangatlah penting. Oke, selanjutnya Ayu. Dari pertemuan ini saya sadar bahwa kemalas-malasan akan memulai waktu yang tidak penting. Oke, selanjutnya siapa? Nani. Dari pertemuan ini saya sadar bahwa berbullying itu tidak baik. Oke. Iya kan bullying. Bullying. Dari pertemuan ini saya tahu bahwa membaca itu penting. Oke. Dari pertemuan kali ini saya sadar bahwa menghargai teman sangat penting. Oke. Sekarang saya minta kalian buat komitmen atau janji pada diri kalian setelah dari kegiatan ini. Contohnya, setelah dari kegiatan ini saya berjanji pada diri saya akan mengurangi waktu main HP selama 2 jam per hari untuk menyisihkan waktu belajar. Paham? Paham. Oke, dimulai dari Ayu. Mulai hari ini saya berjanji akan bertanggung jawab untuk mengerjakan tugas dari guru. Oke, Neni. Mulai hari ini saya akan lebih giat lagi untuk mengerjakan PR. Oke, Nani. Akan fokus belajar. Oke, Lina. Mulai saat ini saya akan meluangkan waktu untuk belajar. Oke, Mila. Mulai saat ini saya akan rajin sekolah. Oke,
Karena Mulai saat ini saya akan berteman dengan orang-orang pintar. oke, terakhir Nurul. Mulai saat ini saya berinisiatif untuk sering membaca buku. Oke. Di sini saya akan memberikan kalian tugas terkait tentang jurnal selama 3 hari. Isinya apa aja? Isinya tentang usaha-usaha kalian selama 3 hari untuk tetap termotivasi belajar gitu. Jadi kalian mencatat usaha kalian kayak hari ini saya banyak belajar, hari ini saya banyak kerja tugas, hari ini saya banyak baca, seperti itu. Nanti dibahasnya kapan? Dibahasnya minggu depan. Jadi setelah sesi ini kita akan ada sesi-sesi berikutnya, oke? Mungkin ini saja yang bisa kita lakukan selama diskusi ya. Jadi pembahasan kali ini tuh dapat disimpulkan bahwa walaupun kita tinggal dan hidup di zaman era digital, zaman serba canggih, kita harus tetap fokus belajar, tetap menjaga motivasi belajar karena bangsa Indonesia sejatinya itu butuh orang-orang seperti kalian. Oke? Terima kasih hari ini kalian udah mau terbuka tentang pemikiran kalian atas apa sih motivasi belajar itu. Saya memberikan sangat-sangat apresiasi terhadap kalian karena sudah mau memberikan pendapatnya. Kalian luar biasa. Semoga setelah sesi ini, setelah kegiatan ini kalian lebih memiliki jiwa yang menggebu-gebu terhadap pelajaran-pelajaran yang kalian mungkin tidak sukai atau guru kalian yang tidak disukai, seperti itu ya. Mari kita tutup diskusi kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan dalam video tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya videonya. See you di video selanjutnya.